Ya, shalom, selamat pagi ya. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu eh, adalah tentang batas-batas dalam pacaran. Yaitu kita masuk ke dalam bab 10, kelas 10 SMA atau SMK, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian pacaran dulu ya. Dikatakan bahwa pacaran adalah sarana bagi mereka yang terlibat di dalamnya untuk membangun relasi yang lebih dekat, di mana mereka saling berbagi, mendengarkan, mengekspresikan, dan melalui sikap saling menghargai dan menghormati harkat dan martabatnya. Artinya, di dalam berpacaran itu pasangan harus bisa saling berbagi suka dan duka, kemudian saling mendengarkan. Contohnya yaitu curhat tentang kehidupannya. Jadi kita dapat curhat dengan pasangan kita apa yang kita alami ya, seperti itu. Kemudian mengekspresikan sikap kita, sikap sedih kita, sikap senang kita hanya kepada pacar kita dengan baik ya, dengan positif. Kemudian melalui sikap saling menghargai, artinya kita saling menghargai satu sama lain, tidak bertengkar, saling menghormati, baik itu harkat, baik itu martabatnya sebagai laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Lanjut. Nah, dikatakan di sini bahwa ada 3 cara tentang menyatakan suka terhadap seseorang. Yang pertama itu menyatakan perasaan secara langsung. Artinya di sini menyatakan perasaan langsung di hadapan orang yang kita sukai. Contohnya, kata orang sekarang, nembak cowok atau nembak cewek ya, seperti itu. Kita berani mengungkapkan perasaan kita secara langsung dan secara empat mata kepada orang yang kita sukai ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyatakan perasaan melalui media sosial. Banyak yang kita lihat seperti ini ya. Contohnya seperti kita misalkan jatuh cinta sama seseorang dan kita menyatakan perasaan itu melalui SMS, melalui chat, misalkan melalui WA. Kalau zaman kakak dulu ya, melalui BlackBerry Messenger, BBM, atau melalui SMS biasa seperti itu ya. Jadi sekarang melalui WA bisa juga untuk menyatakan perasaan suka kepada orang yang kita sukai tersebut. Nah, melalui WhatsApp, melalui pesan WhatsApp ya. Kemudian yang ketiga itu menyatakan perasaan melalui mak comblang. Melalui apakah ini? Yaitu melalui aplikasi jodoh ya. Seperti yang dapat kita lihat, contohnya seperti Tantan, micet kan, bisa juga melalui teman ya. Misalkan teman yang mengatur kita ketemuan dengan orang yang kita sukai. Nah, teman yang mengekspresikan memberikan nomor yang orang yang kita sukai itu kepada kita ya, itu namanya melalui mak comblang. Nah, dan kita masuk 4 tingkat hubungan fisik. Yang pertama, nah ini termasuk pacaran yang tidak sehat ya, 4 tingkat hubungan fisik. Yang pertama kita pegangan tangan. Nah, kan awalnya cuma pegangan tangan biasa, kemudian lanjut ke tahap sebelumnya itu saling berpelukan. Kalau sudah berani pegangan tangan, makin berani untuk berpelukan bersama pasangan. Kemudian lebih berani lagi itu berciuman, dan lebih berani lagi saling membelai dan masuk ke dalam kehidupan seks bebas ya. Nah, jadi ini ada tahapnya, tahap hubungan fisik yang negatif ya di dalam kehidupan kita ya. Saya harap teman-teman atau adik-adik
jangan sampai ya seperti ini ya, tingkat hubungan fisik, pegangan tangan, saling berpelukan, berciuman, saling membelai. Ingat, kita diciptakan Tuhan berpasangan. Jadi jikalau kita mencari pacar ya, artinya kita harus dapat membatasi diri kita. Membatasi diri dalam artian kita menjaga jarak, menjaga martabatnya ya, harga diri, seperti itu ya. Mempersiapkan diri kita dengannya untuk masuk ke dalam pernikahan ya, seperti itu. Artinya kita bahasanya seperti latihan ya, seperti itu. Latihan sebelum menikah nanti, mengenal sifatnya, seperti itu ya. Nah, sini ada beberapa penyimpangan dalam masa pacaran dan pergaulan masa kini. Yang pertama yaitu seks bebas. Seperti yang kita dengar ya, banyak kejadian remaja, pemuda seperti ini ujung-ujungnya menyesal ya. Kemudian hamil di luar nikah, aborsi, menggugurkan janin ya. Di situ masuk ke dalam narkoba dan obat-obatan terlarang, termasuk HIV dan AIDS. Alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu berlawanan dengan prinsip iman Kristen. Yang mana dalam Kristen kita tidak diperbolehkan dalam berpacaran melakukan hubungan seksual ya, kecuali kalau sudah menikah nanti. Nah, seperti itu. Artinya dalam Kristen kita harus saling menjaga ya. Maka dari itu dikatakan Kristen adalah, dalam Kristen itu mengenal istilah pacaran yang sehat. Bisa juga dikatakan pacaran yang kudus. Kemudian masalah kesehatan. Mungkin juga setelah kita berhubungan ya, setelah berhubungan seksual, jadi banyak penyakit-penyakit yang menular ya, seperti HIV AIDS. Nah, kemudian ketiga, hamil di luar nikah. Nah, ini banyak pemuda atau remaja ya stres karena pasangannya hamil di luar nikah. Nah, yang keempat adalah yang paling berat, itu belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Banyak anak muda zaman sekarang kalau sudah menikah umur 17 tahun, pasti pernikahan itu tidak akan lama. Artinya pola pemikiran mereka masih remaja, masih ingin bebas. Jadi belum siap memikul tanggungan menjadi orang tua seperti apa. Nah, batas-batas berpacaran dalam standar Alkitab kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atau seorang, dan janganlah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, kata Timotius di sini, jangan terburu-buru menumpangkan tangan. Artinya jangan sekali-kali kita mendahului apa yang Tuhan katakan ya. Kalau Tuhan larang ini, jangan kita lakukan. Nah, janganlah terbawa ke dalam dosa-dosa orang lain. Artinya jika kita melihat teman kita pacaran yang tidak sehat, terus kita merasa iri. Waduh, kok aku mau sih? Kok aku sepertinya mau dengan seperti dia ya. Nah, itu kita sudah membayangkan bagaimana sih rasanya seperti orang itu. Nah, kita sudah terbawa ke dalam dosa orang lain. Jadi pesan Timotius di sini, jagalah kemurnian dirimu. Artinya kemurnian dirimu ini dapat menghargai diri sendiri lah, dapat menghargai pasangannya, agar mereka murni sampai ke pernikahan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, banyak orang bilang masa remaja adalah masa yang paling indah. Masa untuk bersenang-senang, masa untuk bersama teman, melakukan hal-hal yang positif, mencari kegiatan yang positif dan membangun. Karena keindahan itulah tiap remaja sedapat mungkin mampu untuk menahan diri dari berbagai hal yang merugikan dirinya sendiri. Contohnya pergaulan bebas, contohnya HIV AIDS, penyakit HIV AIDS, kemudian narkoba ya, lingkungan yang buruk. Jadi
Jikalau remaja bisa menahan diri, artinya mereka sudah bisa dalam hal sukses untuk maju ke tahap dewasa muda, seperti itu ya. Nah, orang dapat memutuskan berpacaran atau tidak jika ia sudah yakin atas tindakannya. Jadi jika orang memutuskan untuk berpacaran, artinya dia yakin sama pasangannya itu ya, dengan benar-benar. Jadi keputusan untuk berpacaran haruslah berdasarkan alasan yang benar, bukan hanya ketertarikan akan fisik semata, tapi harus berpandang pada jalan Kristen dalam berpacaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini untuk bab 10-nya. Baik, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.